perkenalkan aku Vela, mahasiswa semester 2 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian membahas tentang satu buku yang menurutku punya peran cukup penting untuk orang-orang yang baru mau masuk ke dunia geofisika, yaitu Geophysics, A Very Short Introduction karyanya William Lowry. Nah, sebelum masuk ke isi bukunya, aku mau cerita sedikit kenapa Lowry menulis buku ini. Lowry itu seorang profesor geofisika yang sudah mengajar bertahun-tahun, dan dari pengalaman mengajar mahasiswanya, dia sadar bahwa banyak orang itu sebenarnya penasaran dengan geofisika, tapi bingung mulainya dari mana. Jadi, Lowry menulis buku ini dengan niat untuk menjembatani jurang itu. Mari kita mulai saja masuk ke apa chapter yang ada di buku ini. Let's go. Jadi, chapter 1 buku ini berjudul What is Geophysics? Di bab pembuka ini, Lowry langsung menjelaskan definisi geofisika dengan pendek, jelas, dan menurutku cukup mengena. Dia bilang geofisika itu pada dasarnya mempelajari bumi menggunakan prinsip fisika. Jadi bukan hanya mengukur sesuatu di lapangan, tapi juga membangun model untuk memahami apa yang terjadi di bagian dalam bumi yang jelas nggak bisa kita lihat secara mata telanjang. Yang menarik, dia tidak berhenti di definisi. Lowry juga menjelaskan kenapa geofisika itu penting, mulai dari memahami struktur bumi, mempelajari bencana seperti gempa dan gunung api, sampai mengetahui kandungan sumber daya seperti air, tanah, mineral, dan energi. Lalu untuk analisis, menurutku sendiri bab ini tuh kayak peta awal, jadi gaya penjelasannya tuh langsung to the point tapi tetap ringan. Buat pembaca baru, bab ini bagus karena langsung memberikan gambaran luas tentang apa itu geophysics dan apa saja cabang-cabangnya. Kesan awalku buku chapter ini tuh bagus, ringkas, dan bikin penasaran ke bab selanjutnya. Selanjutnya, chapter 2 buku ini berjudul The Earth as a Planet. Jadi di sini Lowry membawa kita ke konteks yang lebih besar, bumi sebagai bagian dari tata surya dan bagaimana ilmu geolistrik, gravitasi, dan seismologi itu membantu memahami struktur bumi yang berlapis-lapis. Dari bahas soal kerak, mantel, terus inti luar, inti dalam, sedikit menyinggol evolusi planet dan bagaimana data geofisika dari satelit membantu kita melihat bumi secara global. Nah, analisis dari aku sendiri, menurutku sendiri, jadi bahasanya tuh cukup luas tapi menurutku tetap enak buat diikuti. Nah, bab ini cocok banget sebagai pengantar buat memahami bahwa semua metode geofisika itu ujung-ujungnya fokus pada apa isi bumi dan bagaimana bumi itu bekerja. Nah, yang aku suka, dia berhasil bikin topik planetologi yang lumayan besar, jadi tetap terasanya tuh relevan ke geophysics. Berikutnya kita masuk ke chapter 3 yaitu Seismology and Earth Interior. Ini menurutku salah satu bab paling gongnya dalam buku ini. Lowry menjelaskan gimana gelombang seismik P dan seismik S itu bekerja, gimana mereka merambat dan gimana ilmuwan bisa memetakan bagian dalam bumi berdasarkan perubahan kecepatan gelombang tersebut. Dia juga menjelaskan seperti konsep-konsep penting itu kayak yang pertama itu ada shadow zone, lalu perbedaan antara mantel dan inti, terus kenapa inti luar itu cair dan bagaimana hal itu bisa diketahui walaupun kita nggak bisa turun langsung dan melihatnya menggunakan mata telanjang. Lalu untuk analisis, menurut pribadiku penjelasannya itu padat tapi tetap aman buat pembaca pemula. Nggak ada rumus berat, semua dijelaskan menggunakan analogi yang mudah dibayangkan. Kelebihan dari bab ini juga membuat seismologi itu terasa lebih logis dan masuk akal. Cuma kekurangannya buat yang pembaca pemula itu mungkin bakal butuh 2 kali baca atau mungkin lebih diresapi gitu supaya bisa bener-bener nangkep karena memang lumayan mulai agak berat gitu bab ini. Berikutnya adalah chapter 4 yang berjudul Earth's Gravity Field. Nah, bab ini fokus pada bagaimana gravitasi bumi tidak merata dan apa makna perbedaan gravitasi tersebut. Lowry membahas konsep anomali Brugger, variasi densitas batuan, dan bagaimana gravitasi dipakai untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Nah, untuk analisis pribadiku, bab ini tuh sedikit lebih teknis, tapi penjelasan Lowry tuh masih bersahabat gitu. Jadi masih
bisa kita paham dikit-dikit. Dia tidak masuk terlalu dalam ke matematika, jadi aman buat pembaca baru. Aku pribadi suka karena dia menunjukkan gimana angka kecil dalam gravitasi itu bisa punya makna geologi yang besar. Chapter selanjutnya yaitu chapter 5 yang berjudul Geomagnetism. Ini bab yang banyak orang suka karena topiknya itu menarik. Jadi medan magnet bumi. Lowry menjelaskan teori geodinamo, bagaimana medan magnet bumi tercipta dari pergerakan fluida di inti luar dan bagaimana arah magnet bumi pernah berkali-kali berubah dalam sejarah. Dia juga bahas magnetik batuan dan bagaimana rekaman magnetik ini membantu para ilmuwan menemukan bukti kuat tektonik lempeng. Nah, untuk analisis pribadiku, menurutku ini tuh bab yang fun tapi informasinya tuh tetap padat dan jelas gitu. Penjelasannya tentang pembalikan kutub itu disampaikan dengan halus, terus juga nggak terlalu bertele-tele dan dia tuh tetap masuk akal. Kekuatan dari bab ini tuh ada pada hubungan antara magnetisme dan sejarah bumi. Berikutnya ada chapter 6 yang judulnya Heat Inside the Earth. Nah, di chapter 6 ini, Lowry membahas tentang panas di dalam bumi yang sebenarnya jadi mesin utama yang membuat planet kita itu tetap aktif dari sisi geologi. Bukan cuma untuk menjelaskan kenapa gunung api meletus atau kenapa lempeng tektonik bergerak, tapi juga untuk memahami proses besar yang berlangsung sejak bumi terbentuk. Lowry menjelaskan bahwa panas bumi berasal dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama ada sisa panas pembentukan bumi, yang kedua panas dari peluruan radioaktif, dan yang ketiga itu ada panas dari proses diferensiasi saat inti terbentuk. Nah, untuk analisis pribadiku untuk chapter 6 ini, menurutku chapter ini tuh sangat menarik karena di sini Lowry itu menunjukkan hubungan yang sangat fundamental antara fisika panas dan dinamika planet. Penjelasannya juga rapi, juga tidak bertele-tele. Jadi mulai dari sumber panas, cara pergerakannya, sampai dampaknya bagi proses geologi besar itu disusun secara rapi dan tidak lebay. Selanjutnya kita masuk ke chapter 7 yang berjudul Plate Tectonics. Ini bab yang cukup besar dan jadi jembatan dari teori fisika bumi ke hasil geologis yang bisa kita amati. Lowry membahas konsep dasar pergerakan lempeng, mid-ocean ridge, subduksi, transfer boundaries, dan bagaimana data seismik, magnetik, dan gravitasi itu semuanya mendukung teori tektonik lempeng. Untuk analisis pribadiku, ini salah satu bab yang menurutku paling kuat. Penjelasannya juga runtut, mulai dari sejarah perkembangan teori sampai bukti-bukti ilmiahnya. Lowry berhasil ngasih gambaran bagaimana geofisika itu berkontribusi besar dalam revolusi ilmiah tektonik lempeng. Cocok banget buat pembaca yang ingin menghubungkan konsep geofisika dengan kejadian nyata di geologi. Kita udah masuk di chapter terakhir yaitu chapter 8. Jadi judul chapter ini adalah Applied Geophysics. Bab penutup ini itu memfokuskan pada penerapan geofisika di dunia nyata, yaitu seperti eksplorasi minyak dan gas, mineral, air tanah, monitoring gempa, hingga penilaian bahaya geologi. Untuk analisis singkat dari aku untuk chapter ini, jadi chapter ini tuh ringan dan jadi semacam penutup manis. Dia mengingatkan bahwa geofisika itu bukan cuma teori, tapi benar-benar dipakai di banyak bidang yang menyangkut kehidupan manusia. So that's our journey with Geophysics, A Very Short Introduction, karyanya William Lowry. Walaupun bukunya tuh tipis, ternyata isinya tuh berdaging. Lowry juga berhasil mengajak kita keliling dari inti bumi sampai permukaan, dari gelombang gempa sampai magnet bumi, dan dari teori sampai aplikasi dunia nyata. Dan semuanya dijelasin dengan gaya yang ringan, tetapi tetaplah ada ilmiahnya. Mungkin cukup sekian dari aku, terima kasih banyak.